Assalamualaikum anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Untuk yang memimpin doa hari ini Mbak Gina, silakan untuk Mbak Gina pimpin doanya. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi satu, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi satu, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi satu, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung jadi satu, jadilah telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung jadi satu, marilah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, Allahu Akbar, semangat. Hari ini siapa yang tidak masuk kelas? Alhamdulillah, semuanya pada masuk kelas semua ya. Nah, anak-anak, sebelum ibu mulai pelajarannya, lihatlah di sekeliling kalian, di bawah meja, di bawah kursi ada sampah atau tidak, atau di samping kalian ada sampahnya tidak. Kalau ada, dibuang di depan kelas ya, di tempat sampah. Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang tata bangkunya sesuai dengan urutan yang ada di depan. Urutkan meja kalian sesuai dengan meja depannya masing-masing ya, yang urut, yang rapi. Nah, selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Anak-anak, ada yang masih ingat minggu kemarin kita mempelajari tema berapa? Iya benar, tema 4. Apa sih yang kita pelajari di tema 4 tersebut? Ada yang masih ingat gak? Iya benar, sakit bukan penghalang untuk melakukan ibadah sholat. Ada berapa macam cara seseorang yang sakit itu melaksanakan ibadah sholat? Ya, ada 3. Apa saja itu 3 cara tersebut? Dengan cara duduk, dengan cara terlentang, dan dengan cara berbaring. Apa saja tadi? Dengan cara duduk, dengan cara berbaring, dan dengan cara terlentang. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai tema 5. Apa itu tema 5? Nah, sekarang lihat di depan kalian ya, di layar ini. Gambar apa ini? Ya benar, gambar es krim. Lalu ini gambar ayam goreng. Benar. Ini jus. Ini benar, ini nasi. Kalau yang ini, wah, ini lollipop ya. Nah, jika kalian di rumah, tentunya makanan tadi semua atau minuman yang tadi Ibu lihatkan itu boleh dimakan dan diminum. Namun, ada suatu bulan yang tidak memperbolehkan makan dan minum pada waktu tertentu. Bulan apakah itu? Iya benar, merupakan bulan suci Ramadan, di mana kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah berpuasa. Jadi tema 5 kita hari ini adalah semangat berpuasa. Nah,
tema kita hari ini semangat berpuasa ya. Tujuan dari pembelajaran tema ini, yakni tema 5 semangat berpuasa, bertujuan agar kalian mampu menjelaskan pengertian puasa, mengklasifikasi syarat, rukun, dan sunnah puasa, serta menyebutkan hikmah puasa dan menerapkan niat puasa serta doa berbuka puasa. Anak-anak, siapa yang pernah berpuasa? Ada sebagian yang sudah ya. Lalu, apa yang tidak diperbolehkan dalam kita berpuasa? Makan, minum, muntah yang disengaja itu tidak diperbolehkan dalam waktu kita berpuasa. Karena apa? Karena itu menyebabkan batalnya puasa kita. Kapan dimulainya puasa tersebut? Yaitu pada saat terbitnya fajar atau terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari atau ditandai dengan azan maghrib. Nah, jadi dapat disimpulkan pengertian puasa yaitu menahan diri dari makanan, minuman, serta segala hal yang membatalkan puasa tersebut yang dilakukan pada saat mulai terbitnya matahari atau fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, untuk materi lebih jelasnya atau lebih detailnya akan disampaikan oleh Ibu Inayah. Nanti kalian akan belajar dengan Bu Inayah mengenai apa? Mengenai pengertian puasa, mengenai syarat syah dan wajib puasa, serta rukun puasa dan sunah-sunah puasa serta hikmah yang akan kita dapat ketika kita berpuasa. Sekarang Ibu mau memperlihatkan sebuah video. Nanti kalian amati dan juga cermati apa aja sih yang ada dalam video tersebut. Silakan ditonton ya. Kedua, episode 1, esok puasa. Saya mengisytiharkan bahawa esok bermulanya puasa. Kak Ros buka TV berapa tu? TV 9. Assalamualaikum. Ha, bagus-bagus. Opa, esok dah mula puasa. Korang berdua pun kena puasa. Puasa? Oh, boleh. Puasa tu apa, Pa? Puasa tu, kita tak boleh makan, tak boleh minum dari pagi sampai petang. Faham? Tak boleh makan? Matilah. Alah, tak ada matinya. Kenapa kita kena puasa, Pa? Orang Islam wajib puasa. Tuhan suruh supaya kita tahu macam mana rasanya orang yang kelaparan. Tapi apa, kita kan kecil lagi. Yalah, kecil-kecil lah kena belajar puasa. Betul. Malam ni tidur awal. Esok pagi kena bangun sahur. Sahur tu apa pula? Sahur tu, pagi-pagi kita bangun. Kita makan, kita minum. Nanti bolehlah tahan puasa. Dah. Habiskan makanan tu cepat. Ipin, bangun sahur. Cepat bangun. Budak-budak ni, akak simbah hai karang. Dah terus, pergi siapkan makanan. Biar Opa uruskan diorang. Ipin. Bangun. Cepat bangun. Duduk.
Hai. Ha. Adik! Ayam! Ha, nak ayam? Pergi basuh muka dulu. Ish, kau ni Ros. Tak baik buat ke adik-adik kau macam tu. Yelah, Opah. Makan kenyang-kenyang tau. Lepas tu kita baca niat. Macam mana nak niat? Baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Kalian telah menonton video. Apa sih yang kalian tonton tadi itu? Upin Ipin. Iya, Upin Ipin membahas tentang apa? Puasa. Puasa. Terus yang kalian dapat dari menonton itu apa aja? Niat puasa. Iya, Sahur. iya, sahur. Selain itu apa lagi? Ramadan. Iya, Ramadan. Tadi kan Opah menjelaskan mengenai pengertian puasa. Puasa itu apa tadi yang dijelaskan sama Opah? Ayo, siapa yang masih ingat? Boleh makan. Iya. Tidak boleh minum. Dari pagi sampai petang. Iya, betul sekali. Terus yang diwajibkan puasa siapa saja tadi? Orang Islam. Iya, semua orang Islam. Lalu kenapa kok disuruh puasa? Karena mendatangkan kebaikan. Iya, tadi dijelaskan supaya kita itu bisa merasakan bagaimana orang Yang kelaparan, betul. Lalu kita buka halaman 37. Kalian baca mengenai materi tentang puasa ya. Nah, di sini Ibu mempunyai kartu. Ini berisi tentang pertanyaan dan juga jawaban. Nanti Ibu akan bagikan secara acak. Nanti siapa yang mendapat pertanyaan dan juga jawaban bisa mencari pasangannya. Tadi kan udah membaca mengenai puasa ya kan. Nanti kalian mencari pasangan masing-masing lalu membentuk sebuah kelompok. Contohnya seperti ini ya. Sebutkan dan jelaskan syarat sah puasa. Syarat sah puasa kan pertama ada Islam. Jadi kalian nanti jadi satu kelompok dengan Islam. Ibu bagikan dulu ya. Satu-satu aja tidak ingat. Ya, satu. Ya, kalian kan sudah mendapatkan kartu masing-masing. Sekarang kalian bisa berkelompok, cari pasangan masing-masing, lalu diskusikan mengenai materi yang telah kalian dapat. Lalu kalian bisa tunjukkan di depan, jelaskan kepada teman-teman mengenai materi tersebut. Boleh secara perwakilan kelompok atau semua kelompok. Ya, silakan berdiskusi. Iya, kelompok pertama yaitu pengertian puasa, bisa langsung maju ke depan. Untuk selanjutnya mengenai rukun puasa, silakan untuk kelompok rukun puasa bisa langsung maju ke depan. Nanti dulu, ini ya, udah. Silakan. Rukun-rukun puasa ada dua. Satu, niat. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok rukun puasa. Silakan kembali. Jelaskan oleh teman-teman kalian mengenai puasa. Selanjutnya Ibu akan menambahi materi yang telah dijelaskan oleh
teman-teman kalian. Yang pertama yakni ada pengertian puasa. Puasa itu berasal dari bahasa Arab, yakni asyam atau as-shaum, yang artinya menahan diri dari segala sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah menahan diri dari makan, minum, dan juga hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat karena Allah Ta'ala. Terus syarat sah melakukan puasa itu yang pertama beragama Islam. Jadi orang yang tidak beragama Islam itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Yang kedua yakni mumayyiz, bisa membedakan antara yang baik dan juga yang buruk. Yang ketiga tidak dalam masa haid maupun nifas bagi orang perempuan. Terus yang terakhir yakni tidak dalam waktu yang dilarang melakukan puasa. Jadi dalam melakukan puasa itu dalam waktu yang diperbolehkan untuk melakukan puasa. Terus ada syarat wajib puasa, yakni yang pertama ada berakal. Jadi orang gila itu tidak diwajibkan untuk melakukan puasa ya. Terus selain itu balik, jadi anak-anak juga tidak diwajibkan untuk melakukan puasa. Terus kuat dalam berpuasa, jadi bukan orang yang sedang sakit, bukan orang yang lemah dan lain-lain. Terus ada rukun puasa. Rukun puasa itu ada dua. Yang pertama niat di malam hari. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok rukun puasa mengenai niat puasa. Yang kedua yaitu menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Terus ada sunnah-sunnah puasa, yakni ada mengakhirkan sahur, terus ada menyegerakan berbuka puasa, doa sebelum berbuka puasa, terus ada sebelum waktu berbuka puasa itu dimulai dengan memakan kurma atau makanan yang manis. Terus memperbanyak membaca Al-Quran, selain itu juga memperbanyak bersedekah kepada orang lain. Terus yang membatalkan puasa yakni ada makan dan minum yang disengaja, terus ada muntah yang disengaja, terus ada niat untuk membatalkan puasa, keluar dari agama Islam atau murtad. Selain itu juga ada, dan yang terakhir yakni ada hilangnya akal atau gila. Orang yang diperbolehkan untuk tidak melakukan berpuasa dan cara menggantinya. Yang pertama, yakni ada orang yang sakit dengan cara mengqadha di lain hari selain bulan Ramadan. Yang kedua adalah orang yang musafir, yaitu sedang dalam perjalanan jauh. Ini juga dengan cara mengqadha. Yang ketiga ada orang tua yang lemah. Ini bisa dilakukan dengan membayar fidyah, dengan memberi makan kepada fakir miskin. Dan yang terakhir adalah orang yang ibu yang hamil atau sedang menyusui, yakni dengan cara membayar fidyah atau dengan mengqadha. Dan yang terakhir ada hikmah puasa. Ada beberapa hikmah dari kita melakukan puasa, yakni bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Terus ada meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Terus juga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, menumbuhkan rasa sayang kita kepada fakir miskin, karena kita juga merasakan bagaimana sih rasanya orang yang kelaparan. Juga melatih kedisiplinan, juga melatih kesabaran. Ya, tadi kan kita telah belajar mengenai teori tentang puasa. Sekarang kita melafalkan bersama-sama mengenai bagaimana lafal dari niat puasa dan juga doa berbuka puasa. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Niat puasa. Nawaitu saumatin an adai fardi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sekarang yang doa berbuka puasa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, berarti kalian sudah hafal semua kan? Sudah. Apakah ada yang ditanyakan mengenai materi yang telah kita pelajari tadi? Tidak. Kalau tidak, sekarang kita menulis karangan tentang pengalaman berpuasa. Siapkan bukunya dan juga pensilnya. Saya berpuasa. Kau ada tulis tanggal, Dek? Kau ada 1 hari penuh.
Apa? Saya Apakah sudah selesai menulisnya? belum. Oh, ada yang udah, ada yang belum ya. Nanti ibu Tapi dia mau panggil satu persatu. Nanti kalian Iya, bohong. bacakan atau ceritakan di depan ya. Yang pertama Mbak Irhamna Bilfadilah. Ayo Mbak Irhamna silahkan maju ke depan. Ya, membacakan pengalamannya. salah. Iya. Saya puasa penuh dan setiap hari dan juga ketika saya berpuasa saya tidak makan dan minum dan saya bermain juga kehausan dan saya berpuasa saya tidur pagi dan sampai petang. Bila saya berpuasa saya berlapar. Hamna itu puasanya 1 hari penuh setiap hari ya. Oh tidak. Ya, berikan tepuk tangan untuk Mbak Hamna ya. Sekarang untuk Mbak Tata. Silakan Mbak Tata maju ke depan. Oh, nggak berani ya? Ya, Mbak Hamni. Mbak Hamni dulu. Iya aku dikit. Siapa dulu ini Mbak? Hamni. Aku dikit. Puasa dulu. Saya merasa kelaparan dan ketika saya bermain saya merasa haus. Tapi aku kuat berpuasa. Saya tidur sampai sore. Saya berbuka puasa. Besok saya puasa lagi. Puasa katanya. Ya, silakan dulu. Tepuk tangan untuk Mbak Hamni. Sekarang selanjutnya Mbak Tata. Saya berpuasa 1 bulan penuh. Saya merasa kelaparan dan ketika saya bermain saya merasa kehausan. Tapi aku tetap kuat berpuasa. Terus saya tidur sampai sore. Saya berbuka dengan niat dan saya berbuka dengan sesuatu yang manis seperti teh dan lain-lain. Iya, berbuka dengan sesuatu yang manis. Berikan tepuk tangan untuk Mbak Tata. Tentang pengalaman berpuasanya bisa dikumpulkan, nanti ibu nilai ya. Tidak. Ya nilai. Juara tuh bisa dikumpulkan. Ya. Aku 1 juta. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh berkah. Di bulan Ramadan kita diwajibkan untuk berpuasa. Apa sih puasa itu? Seperti yang sudah dijelaskan sama Bu Ina tadi, dapat disimpulkan bahwa puasa yaitu menahan diri dari makan dan minum, serta segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dengan niat karena Allah. Agar puasa kita menjadi sah, harus memenuhi beberapa syarat sah puasa. Syarat sah puasa itu ada 4. Yang pertama, harus beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz, dapat membedakan antara hal yang baik dan hal yang buruk. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Yang keempat, harus di waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Selanjutnya, harus memenuhi syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa itu ada 3. Yang pertama, harus berakal. Yang kedua, balik. Yang ketiga, kuat untuk berpuasa. Kemudian, ada hikmah puasa Ramadan. Hikmah menjalankan puasa Ramadan itu bisa menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah, menyehatkan badan, dan masih banyak lagi hikmah-hikmah lainnya. Setelah mendengarkan penjelasan tentang puasa tadi, Ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah pada buku halaman 9-10. Baik, sekarang siapa yang ingin bertanya mengenai materi puasa? Jika tidak ada, Ibu anggap sudah paham semuanya ya. Baik. Pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang sholat taraweh. Sekarang kita tutup pada pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Sebelum kita berdoa, silakan untuk berkemas-kemas, masukkan bukunya dalam tas. Jika sudah, silakan Mas Rifki untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.